tulisannya belum selesai. Terus ini judulnya juga belum ada, saya masih bingung. Tapi mungkin saya bacakan yang sudah saya susun. Ya, Nina ingin dicintai. Jadi aku bisa menolak ya Mbak? Tanyanya Lugu pada konselor. Barulah didapat pengertian oleh Nina bahwa memenuhi kebutuhan seksual kekasihnya bukanlah kewajibannya. Selama ini Nina diajarkan bahwa perempuan adalah makhluk welas asih sehingga mampu berkorban untuk kebahagiaan orang-orang yang disayangi. Kesanggupan untuk berkorban inilah yang membuat perempuan semakin dicintai oleh orang tua, saudara, kekasih, dan lingkungannya. Nina adalah mahasiswa usia 20 tahun yang berkuliah dengan beasiswa. Dia mengalami kehamilan tidak diinginkan. Nina datang ke klinik dengan pasangannya yang nampak lebih sibuk mengurus bisnisnya daripada sungguh-sungguh hadir di samping Nina menghadapi bersama kehamilan yang tidak diinginkannya ini. Di ruang tunggu, si kekasih sibuk dengan teleponnya, berbicara dengan suara yang cukup keras dengan kolega bisnisnya. Nina duduk sendiri, terdiam dan tertunduk. Di ruang konseling, Nina termenung. Terbayang di matanya tentang kelanjutan kuliahnya. Beasiswa itu tanpa ragu akan dicabut bila Nina terbukti hamil ataupun menikah. Dia tak ingin kehilangan kuliah dan masa depannya. Begitu sulit menjadi perempuan. Nina sadar bahwa kehamilan akan mengancam beasiswanya. Namun, dia juga ingin memenuhi harapan sebagai perempuan welas asih yang sanggup berkorban untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Tidak ada yang pernah mengatakan pada dia sebelumnya bahwa tubuhnya adalah otoritasnya, milik dirinya sepenuhnya. Karena itu dia memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas tubuhnya. Tidak ada orang yang berhak memaksakan sesuatu pada diri dan tubuhnya, apalagi mengancam kesehatan dan masa depannya. Tak ada pula yang mengatakan pada dirinya bahwa seharusnya orang-orang yang mencintai dia tidak akan memaksakan kepentingannya atas diri Nina, melainkan peduli pada kebahagiaan dan kesejahteraannya. Ada banyak Nina lain di negeri ini yang tak memiliki otoritas atas tubuhnya untuk menentukan bersedia melakukan hubungan seksual atau tidak, memastikan hubungan seksual yang terjadi aman bagi dirinya, dan mengambil keputusan akan kehamilan yang terjadi pada dirinya. Di tengah tuntutan moral bahwa melakukan aborsi adalah tindakan dosa dan melanggar hukum, kenyataannya perempuan sering dihadapkan pada situasi di mana hubungan seksual yang terjadi merupakan tindakan yang beresiko terhadap terjadinya kehamilan tidak diinginkan pada dirinya. Ini tidak saja terjadi pada situasi perkosaan, namun juga pada hubungan seksual yang diinginkan. Dari hasil konseling ditemukan bahwa pada umumnya inisiatif untuk melakukan hubungan seksual berasal dari pasangan atau laki-laki. Kebanyakan perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan dan datang ke klinik telah menyadari resiko kehamilan pada hubungan seksual tanpa kontrasepsi. Namun kesadaran ini diikuti oleh usaha yang minim untuk melakukan pencegahan kehamilan. Dari pemaparan mereka, adanya sugesti dari pasangan bahwa hubungan seksual yang dilakukan tidak menyebabkan kehamilan, cukup berpengaruh membuat perempuan menyerah terhadap ajakan hubungan seksual dari pasangan. Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Peraturan pemerintah ini mengakomodir layanan aborsi aman bagi perempuan yang mengalami kehamilan beresiko karena alasan medis yang membahayakan nyawa dan korban perkosaan. Nah, ini baru saja di sini. Ya. Kalau online-nya, sebenarnya saya udah buat. Ya, jadi terakhir tadi tentang PP itu sebenarnya akan saya jelaskan di pasal mana yang mengatur soal aborsi itu. Kemudian saya ingin menyajikan juga data nasional tentang angka kematian perempuan yang tidak melahirkan di Indonesia, juga angka-angka tentang kualitas kesehatan reproduksi perempuan. Kemudian saya ingin membandingkan dengan kondisi negara di Asia yang telah melegalkan aborsi. Bagaimana data-datanya tentang kualitas kesehatan reproduksi perempuan di sana dan juga angka kematian perempuan yang tidak melahirkannya. Nah, kemudian di paragraf berikutnya saya pengen kembali ke narasumber tadi, apa yang dia rasakan setelah mendapatkan layanan aborsi itu. Lalu apa dampaknya untuk kehidupan dia berikutnya. Bagus, tepuk tangan buat Mbak Rena. Catatan saya cuman ini berlarut-larut di sini, di sini. Jadi sebetulnya ini dalam 1-2 kalimat sudah bisa
ya tidak ada. Ini bisa dieksplor lagi nanti di bawah karena karena terlalu panjang di sini. Ini yang soal PP itu masih jauh ke bawah gitu. Jadi mungkin dipotong di mana ya? Ini agak naik, jadi ada banyak mina di sini dan mereka sebetulnya ada angin segar, tapi tetap masih jadi perdebatan, yaitu PP sekian gitu. Nah kemudian ini Mbak, ini harus dibangun dulu listeningnya. Jadi posisi sini ini kalau dia diancam, kalau dia dicabut beasiswanya, dia itu dari keluarga apa? Jadi mungkin bapaknya nggak punya penghasilan tetap, pasti saya harus berhenti gitu. Jadi alasan yang menempatkan Nina pada situasi sulit itu harus dieksplor lagi gitu. Jadi beasiswa adalah satu-satunya kesempatan buat Nina untuk melanjutkan kuliah. Tanpa beasiswa dengan penghasilan bapaknya yang hanya seperti ini, dia tidak bisa, atau saudaranya sekian gitu. Jadi alasannya harus lebih kuat di situ. Nah, terus tadi di outline ada korelasi antara perbandingan dengan negara lain ya. Apakah kalau situasi Indonesia gimana? Kalau situasi di Indonesia yang saya tahu penampilan perempuannya untuk hamil dan melahirkan masih paling tinggi, tidak ada pengaruh. Kemudian kalau tingkat anemia kan juga tinggi bahkan di sendiri. Itu kita memang belum eksplor lagi gitu. Artinya bahwa karena perempuan Indonesia relatif belum tahu otoritas diri, bahwa dia punya hak kewenangan menjaga dirinya, itu impactnya di sana antara lain. Ya. Salah satu yang menyebabkan angka kematian perempuan melahirkan tinggi itu kan disumbang oleh karena aborsi di Indonesia tidak dilegalkan sehingga banyak perempuan mengakses yang tidak aman. Nah itu yang harus dijelaskan gambar besar problem nasionalnya. Tapi secara outline sudah oke. Coba ke bawah lagi Mbak. Ini Nina ingin dicintai, ini kayaknya jadi judul ya atau bagaimana? Karena nggak inline dengan yang kalimat setelahnya. Coba di enter. Nina ingin dicintai para perempuan. Nah gitu. Jadi kalau ini baru inline karena tadi ada yang ceklek gitu. Nah terus ya ini sudah oke kok, tinggal dibanyakin ilustrasi data dan lain-lain. Dan mungkin ada kasus lain selain Nina, satu lagi gitu. Ya, mungkin kalau di PP-nya kan sudah melakukan pembelaan pada korban perkosaan. Saya memang pengen ngangkat lagi satu yang bukan ya, jadi ini kan tetap relasi pacaran. Oke. Tapi mungkin saya perlu lihat lagi nanti. Iya. Oke, terima kasih Mbak Vena. Tepuk tangan buat Mbak Vena.